menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun. Putusan banding sudah dibacakan. Hukuman Nikita Mirzani naik dari 4 menjadi 6 tahun. Reaksi publik pun cepat dan riuh. Sebagian merayakan seolah perkara telah selesai pada titik ini. Padahal, dalam sistem hukum, banding bukan garis akhir. Ia hanya satu tahapan koreksi. Kenaikan vonis tidak otomatis berarti seluruh unsur perkara telah terbukti secara sempurna. Justru putusan banding wajib dibaca sebagai produk pertimbangan hukum yang masih terbuka untuk diuji ulang. Ada beberapa titik yang wajar untuk tetap dikritisi, mulai dari konstruksi unsur pasal, penilaian terhadap konsekuensi hukum yang dianggap merusak kredibilitas, hingga persoalan alat bukti rekaman yang dilakukan tanpa seizin pihak terkait. Ini soal memastikan standar pembuktian berjalan sebagaimana mestinya. Di tahap kasasi, seluruh aspek tersebut masih dapat dikaji kembali. Kasasi bukan alat untuk menghindar, melainkan mekanisme konstitusional untuk menguji apakah putusan sebelumnya telah sesuai dengan kaidah hukum, logika pembuktian, dan rasa keadilan. Nikita Mirzani, terlepas dari kontroversinya, tetap berada dalam posisi yang dijamin hak-haknya oleh hukum. Ia berhak atas proses peradilan yang adil, berimbang, dan bebas dari tekanan opini yang seringkali lebih keras daripada fakta hukum itu sendiri. Proses belum selesai. Yang perlu dijaga adalah kewarasan publik dalam membaca perkara secara objektif. Dalam negara hukum, keadilan tidak ditentukan oleh sorak-sorai, melainkan oleh ketepatan pertimbangan. Banding ditolak, guys. Jadi hasilnya 6 tahun 3 bulan. Ya bisa lanjut kasasi ya. Jadi ditolak yang Niki, jadinya sekarang 6 tahun 3 bulan. Lanjut kasasi kayaknya. Ya kita ikutin aja lah. Kalau sudah ditolak mau bilang apa? 6 tahun 3 bulan ya kan bisa kasasi ya Ki. Semangat. Gak apa-apa ditolak, kedepannya nanti mudah-mudahan yang terbaik. Hakimnya tidak adil. Sidang banding Nikita Mirzani ditolak hakim. Apa-apaan hakim ini? Yang apa-apaan itu elu. Hotman Paris saya sudah bilang, jangan banding, terima aja. Itu hakim yang pertama beri hukuman sudah terbaik. Hukumannya kecil. Hukuman 4 tahun menjadi 6 tahun. Bandel lu. Udah gua bilang jangan banding, terima aja. Keputusan hakim yang pertama sudah terbaik. Dikasih hukuman 4 tahun. Belum tentu hakim yang lain beri hukuman 4 tahun, bisa jadi lebih lama. Nah sekarang nyesel kan? Uang habis, buang-buang uang, tenaga, pikiran, badan, lelah, ya kan? Capek. Nah kalau mau banding lagi, nggak terima, ya udah silakan. Tapi kemungkinan besar hukuman bisa jadi lebih lama, ditambah lagi. Hasil banding terdakwa Nikita Mirzani hari ini telah keluar dan terdakwa Nikita Mirzani diputus 6 tahun pidana penjara dan denda sebanyak 1 miliar dengan subsidi kurungan penjara 3 bulan apabila denda 1 miliar tidak dibayarkan. Dalam amar putusan banding dari Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menangani perkara bandingnya terdakwa Nikita Mirzani ini dikatakan bahwa Nikita Mirzani ini turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Sehingga hasil banding dari terdakwa Nikita Mirzani ini di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta naik 2 tahun dari hasil vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya 4 tahun menjadi 6 tahun. Jika terdakwa Nikita Mirzani menerima hasil banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini, maka inkrahlah sudah vonis tersebut. Namun jika Nikita Mirzani tidak terima terhadap vonis banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka pihak Nikita Mirzani masih bisa menempuh langkah hukum lainnya, yaitu kasasi. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita masuk lagi ke segmennya sidang banding Nikita Mirzani ya. Naik jadi 6 tahun 3 bulan, denda 1 miliar guys ya. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa infonya atau di video-video channel lain sudah lihat ya. Nah ini ada beberapa yang harus kita lihat guys ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Yuk langsung kita simak, ada beberapa komentar dari netizen ya terkait infonya ini. Nikita Mirzani. Sidang banding Nikita Mirzani dengan vonis naik menjadi 6 tahun, subsidiar 3 bulan, denda 1 miliar. Yang saya tandain adalah pasal pencucian uangnya muncul kembali ke permukaan.
apakah pasal pencucian uang itu tidak terlalu berlebihan untuk disematkan kepada seorang Nikita Mirzani? Seperti yang selalu kita gaungkan ya, apabila ada kasus pencucian uang, tentu saja yang memberikan uang itu harus ditangkap juga. Tetapi sampai detik ini, yang memberikan uang untuk dicuci itu masih melenggang, masih di luar menghirup udara bebas. Dan apakah apabila seorang mencuci uang, kenapa transaksinya itu tidak dikaburkan, melainkan membeli atau membayar rumah dengan nama yang sangat jelas, nama Nikita Mirzani? Dan bukankah apabila kasus pencucian uang ya, seseorang itu ketika dia bertransaksi, uang yang ditransaksikannya itu bisa dia putar kembali dan akhirnya memberikan keuntungan kepada si pencuci uang. Dan saya rasa pasal pencucian uang ini sudah patah. Tapi kenapa muncul lagi? Luar biasa. Kenapa? Ya, seseorang yang membela kebenaran, membela masyarakat banyak itu sangat sulit bisa menang untuk melawan mafia-mafia yang merugikan masyarakat. Salam dari Koko Hiro Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Waduh. Akhirnya hasil banding Nikita Mirzani diputuskan. Masa tahanan Nikita Mirzani dari 4 tahun menjadi 6 tahun. Ya sudah, kan udah pernah Ningmis Gosip katakan bahwasannya seharusnya Nikita Mirzani tidak perlu mengajukan banding. Namun hal ini telah dilakukan. Ya sudahlah, kita doakan saja semoga Nikita Mirzani sehat selalu dan teruslah berkarya dimanapun dia berada ya. Ini harapan Miss Gosip teruntuk Nikita Mirzani satu-satunya, jangan pernah mengajukan kasasi ya. Karena apa? Karena hasil bandingnya sudah ditolak. Jadi pengajuan kasasi tidak perlu, cukup di 6 tahun. Takutnya nanti ketika ngajuin kasasi ke Mahkamah Agung malah menjadi 10 tahun. Oke, untuk teman-teman kita doakan saja, kita support terus Nikita Mirzani. Wadidaw. Udah dibilangin. Nih, banding ditolak. Vonis Nikita Mirzani justru diperberat jadi 6 tahun penjara. Ini pertimbangan hakim ya. Waduh. Jangan banding ya. Banding. Kan? Akhirnya malah nambah gitu loh. Pokoknya dalam sebuah kasus pidana yang memang sudah terbukti, hati-hati untuk banding. Ya enggak? Apalagi ada pasal kumulatif yang disangkakan juga. Ya enggak? Akhirnya apa yang terjadi? Seperti ini. Gitu loh. Pengalaman saya gitu loh. Dalam sebuah tindak pidana, begitu banding bukannya dikurangi, minimal ditolak, justru malah ditambah. Coba aja kasasi kalau nggak ditambah lagi, bisa aja jadi 10 tahun ya. Jangan banding, jangan banding. Dari 4 tahun naik menjadi 6 tahun. Begitulah putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara pidana dengan terdakwa Nikita Mirzani. Pertanyaannya, loh, orang banding itu kan pengen agar hukumannya diringankan. Loh, ini hasilnya kok malah lebih berat. Kenapa demikian? Nah, dalam hal ini kita perlu menganalisisnya dengan 2 azas. Yang pertama azas legalitas dan yang kedua azas proporsionalitas. Saya akan jelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana. Tapi sebelum itu buat Anda yang belum follow akun saya, segera follow karena Anda akan mendapatkan banyak pengetahuan dan pemahaman baru seputar hukum. Jadi Anda harus paham dulu bahwa permohonan banding ini diajukan oleh kedua pihak. Bukan saja oleh pihak terdakwa, ya, tetapi juga pihak penuntut umum. Nah, menurut Majelis Hakim tingkat banding, yang terbukti itu bukan hanya perbuatan Nikita Mirzani yang melanggar Undang-Undang ITE, tetapi juga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nah, dalam asas legalitas, pada dasarnya, suatu perbuatan tidak boleh dihukum kecuali ada ketentuan yang melarangnya terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani menurut Majelis Hakim terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dalam hal ini, Undang-Undang ITE dan TPPU. Berikutnya, azas proporsionalitas. Maksudnya adalah hukuman pidana yang dijatuhkan itu harus mempertimbangkan kepentingan korban, terdakwa, negara, dan masyarakat secara umum. Nah, makanya dari tuntutan 20 tahun yang diajukan oleh penuntut umum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, sebelumnya hanya 4 tahun dan sekarang menjadi
6 tahun. Nah, Nah, itu udah guys ya, infonya terkait Nikita Mirzani ya. Kira-kira setelah ditolak banding ya, banding ditolak, pengadilan tinggi perberat ya, vonis Nikita Mirzani jadi 6 tahun penjara gitu guys. Kira-kira apakah nanti selanjutnya benar-benar Nikita Mirzani akan dipenjara 6 tahun atau nanti mungkin direvisi jadi 2 tahun, 1 tahun, kita lihat aja ya ke depannya. Mungkin uang kan dendanya 1 miliar ya, bagi Nikita Mirzani 1 miliar itu wow, sangat-sangat murah ya. Wah, menurut pendapat kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you guys.